Oke, selamat malam teman-teman Power Team Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua, tetap semangat. Kita berada di bisnis yang tepat. Dan sebelum kita mulai, salam kenal, saya Kenzi dari Batam. Ya, saya menyampaikan informasi tentang sebuah peluang. Oke, tentang sebuah peluang yang mana peluang ini kita dapat dari benua Eropa, yang mana penciptaan sebuah peluang matriks sistem dengan ekosistem produk blockchain. Ini adalah sebuah fenomena atau hal baru yang ada di bisnis pemasaran, karena kita sama-sama tahu dan mengerti tentang bisnis pemasaran selama ini pada intinya itu adalah sebuah pengembangan konsep-konsep sederhana yang menggunakan sistem-sistem lama seperti binary dan trinary. Tapi di sini kita memperkenalkan sebuah peluang dan sistemnya baru, ya, namanya matriks sistem. Jadi harapannya dengan adanya Zoom kita malam ini itu bisa membantu secara pemahaman dasar. Dan ini merupakan fasilitas dari Power Team Academy yang mana tujuannya adalah untuk membantu teman-teman mengenal bisnis ini. Ya, jadi harapannya nanti ketika sesi materi disampaikan, harapannya bisa dipahami. Kemudian untuk tindak lanjutnya nanti bisa menghubungi upline-nya masing-masing yang mengundang di Zoom ini. Nah, satu hal yang perlu diketahui setelah bergabung, teman-teman nggak usah khawatir karena kita ada sesi akademi khusus di setiap malam Kamis. Dan itu merupakan pendalaman materi, baik dari sesi akademi, ya, sesi akademi mindset, blockchain teknologi, matriks sistem itu sendiri, serta strategi-strategi dalam pengembangan bisnis ini. Bisnis ini adalah bisnis yang berkelanjutan dengan pengembangan dari blockchain keseluruhan. Artinya kita akan banyak mengenal hal-hal baru di dalam bisnis ini, yang mana yang kita dapat selain potensi dari perubahan finansial, pastinya ilmu juga. Blockchain teknologi itu adalah suatu pengembangan yang saat ini terus berkembang di banyak negara-negara maju. Bahkan di Indonesia sendiri, Menteri BUMN juga menyarankan untuk kita memahami tentang blockchain teknologi, NFT, metaverse, dan lain-lain. Oke. Untuk mempercepat waktu, di sini saya akan masuk ke sesi materi. Materi yang saya sampaikan berdasarkan slide agar bisa diterima dengan baik. Nah, untuk saran bagi teman-teman yang tidak bisa menerima suara ataupun gambar ataupun video, itu harapannya bisa keluar dulu kemudian masuk lagi, itu yang pertama. Terus yang kedua, harapannya pada saat sesi materi itu semua video itu di-off-kan untuk meringankan beban Zoom supaya kapasitas running itu bisa berjalan dengan normal. Nah, setelah ini nanti kita akan masuk ke sesi materi, sharing, ngobrol santai, ditanya jawab, dan akan dipandu nanti oleh moderator kita yang luar biasa, Pak De Haris dari Bekasi, dan sekarang dia masih dalam perjalanan. Oke, kita masuk ke sesi materi, kita masuk ke slide. Oke, set. Oke. Oke, sip. Udah full screen. Lanjut, Bang. Oke. Ya, jadi sesi malam ini kita akan menyampaikan materi dasar atau pemahaman dasar tentang sebuah proyek yang dikembangkan oleh penciptaan peluang Vlado Oktanikov, yang mana di sininya pastinya kita menyampaikan informasi dua proyek pengembangan, yaitu Porses BSD dan Force Ecosystem, yaitu Metaforce. Dan di sini saya ucapkan selamat datang di Zoom Power Team Indonesia. Teman-teman, ini adalah suatu konsep pertama di dunia. Ini menarik, kenapa? Karena hal-hal baru seperti ini pastinya peluangnya lebih besar. Kita bisa melihat tren bisnis di Indonesia. Bisnis-bisnis yang besar di Indonesia adalah bisnis-bisnis yang mempunyai konsep-konsep pertama di Indonesia. Ini hebatnya, pertama di dunia. Teman-teman, ini adalah bisnis sekali untuk selamanya. Nah, kalimat ini saya sampaikan kenapa? Karena ada dasarnya. Saya juga background-nya adalah bisnis pemasaran dari 2010, ya. Dan saya mengerti betul tentang pengembangan dari bisnis pemasaran pada umumnya. Apa yang pernah kita lakukan di dalam pengembangan bisnis, ya, pada intinya pada saat kita melakukan secara maksimal, memahami sistem dan memahami produknya, membentuk tim dan mengembangkan tim, tapi pada akhirnya apa yang kita lakukan akan sia-sia. Ya,
bisnisnya berhenti di angka 6-8 bulan. Oke. Nah, menariknya di sini semaksimal mungkin kita melakukan pengembangan, ya. Kita memaksimalkan tentang materi agar bisa memahami secara utuh. Apa yang kita lakukan, apapun, ya, itu tidak akan sia-sia karena bisnis ini didesain atau dirancang dengan ketahanan sistem maksimal. Artinya kitalah yang menentukan proyek ini apakah mau dibawa kemana sebagai bisnis jangka panjang atau mungkin kita akan sebentar aja. Nah, di dalam pengembangan bisnis ini banyak orang meyakini di beberapa negara juga bahwa ini adalah proyek yang fenomenal dan ini cocok untuk penerapan komitmen dan konsisten dan sangat cocok dijadikan sebagai bisnis sumber income kedua ataupun yang utama. Beberapa negara, beberapa tim juga menerapkan ini adalah sumber income utama. Beberapa orang juga berhenti dalam analisis kriptonya, beberapa orang juga berhenti dari tradingnya, beberapa orang juga berhenti dari kerjanya, fokus di Forex. Oke. Nah, pembuktian-pembuktian nyata apa yang kita lihat yang ada di global internasional itu adalah pemahaman mereka cukup untuk proyek ini sehingga mereka membuang energinya, membuang pemahamannya untuk proyek ini. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini poinnya di dalam slide yang saya sampaikan ini ada beberapa step pembahasan. Pertama, kita akan membuka dengan materi sejarah dari Forces dan Force. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang teknologinya. Kemudian yang ketiganya nanti kita akan membahas alat transaksi yang digunakan. Kemudian yang keempat di slide selanjutnya itu kita akan menunjukkan pembuktian nyata seberapa cepatnya mendapatkan uang dari sini. Kemudian selanjutnya juga kita akan menyampaikan sistem cara kerjanya, yaitu matriks sistem itu sendiri. Oke, setelah ini selesai, baru kita lanjut ke sesi sharing. Oke, di sini kita bisa melihat ya Force, Power Team, Forces. Force adalah bagian dari pengembangan proyek perluasan bisnis dari Lado Oktanikop. Power Team itu adalah nama support system yang kita dirikan di Indonesia sebagai kekuatan bisnis ini. Power Team itu artinya adalah kekuatan tim. Kenapa kita buat? Karena pada prinsipnya bisnis ini adalah bisnis tim. Teman-teman tidak bisa menjalankan bisnis ini tanpa tim. Bisnis ini perlu mentor karena kita menemukan hal-hal baru di dalam proyek ini, istilah-istilah baru di dalam proyek ini. Oke, proses itu adalah bagian pengembangan dari Lado Oktanikop di awal, ya. Nah, di dalam pengembangan bisnis ini adalah bisnis pemasaran, bukan sejenis investasi, ya. Jadi teman-teman harus memahami ketika investasi itu pastinya ada namanya janji-janji profit, ya, ada ROI-nya, ada persentase hariannya. Tapi di sini ini adalah bisnis murni yang mana penerapan dari pemasaran matriks sistem terdesentralisasi dan ini pertama di dunia. Teman-teman, pengembangan proyek ini itu dikembangkan oleh Lado Oktanikop, sistemnya juga ditemukan oleh Lado Oktanikop, yang mana penanaman program matrik ini sudah banyak ditanamkan di beberapa teknologi blockchain. Di tahun 2020, Lado Oktanikop berhasil menanamkan matrik sistemnya di blockchain Ethereum dengan teknologi ERC20. Kemudian Lado juga menanamkan matrik sistemnya di teknologi Tron TRC20 dan juga yang terakhir itu di Binance Smart Chain dengan teknologi BIP20. Nah, dari pengembangan proses BUSD ini, proses secara keseluruhan ini, sistem ini terus berjalan dan terus melakukan pemasaran di beberapa negara, terutama proses BUSD, ya. 1 kali 24 jamnya di atas 1.000 anggota terdaftar di seluruh dunia. Nah, selain dari itu, Lado Oktanikop juga meningkatkan kapasitas bisnis ini, yang mana matriks sistemnya disempurnakan, produknya dimaksimalkan, yang mana itu adalah pengembangan proyek yang keduanya, yaitu matriks sistem yang disempurnakan dan dengan beserta produk blockchain-nya yang ditanamkan di teknologi Polygon. Oke, kita akan bahas kedua-duanya malam ini. Teman-teman bisa menyimpulkan seperti apa perkembangan dari bisnis ini. Bisnis ini adalah bisnis teknologi. Apapun yang namanya teknologi pasti terus melakukan pengembangan, ya, peningkatan, penyempurnaan dan perluasan. Oke.
Porses.io, teman-teman bisa mengakses informasi awalnya di domain utamanya porses.io, ya. Di sana teman-teman akan melihat informasi-informasi tentang proyek ini. Ini merupakan konsep pertama di dunia, ya, dan ini adalah generasi network berikutnya. Kalau dulu teman-teman mengenal sistem yang namanya binary, trinary, matahari sistem, ini ada namanya matrix system. Implementasi dari matrix system ini adalah pengembangan dari teknologi blockchain, bukan teknologi standar yang dikembangkan di dalam server data terpusat. Ya, ini menariknya 100% terdesentralisasi yang tidak menyertakan faktor manusia di dalamnya, faktor emosional manusia di dalam sistemnya. Oke. Di sini ada 4 pilar yang perlu diketahui tentang kekuatan teknologi Porses dan Pors ini, sehingga kita nyaman dan aman melakukannya. Ya, ada 4 poin. Pertama, blockchain teknologi. Kemudian ada smart contract, pengembangan dari blockchain teknologi. Kemudian ada namanya desentralisasi. Ini adalah bagian dari komponen blockchain teknologi. Kemudian ada namanya cryptocurrency. Ini adalah alat transaksi yang digunakan dalam pengembangan bisnis ini. Saya tidak mendetailkan 4 pilar ini karena ini adalah pemahaman umum, pemahaman yang pada prinsipnya gampang sekali dicari di materinya secara detail, itu baik di YouTube dan Google. Ini adalah ilmu umum yang bisa didapat dimanapun, ya. Nah, artinya 4 pilar ini teman-teman juga harus memahami, minimum mempelajari sendiri di dalam beberapa akademi-akademi di luar dari proyek ini dalam hal akademi Porses. Oke. Nah, di sini saya akan mendetailkan sedikit tentang teknologi blockchain yang mana dipakai di pengembangan Pors dan Porses. Program pemasaran terdesentralisasi ini didukung oleh teknologi smart contract yang revolusioner. Kode smart contract Porses dan Pors itu sepenuhnya tersedia untuk umum. Teman-teman dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Seperti apa detailnya? Kita lihat. Pertama, ini adalah otonom. Ekosistem Pors dan Porses ini dibangun di atas teknologi smart contract yang sepenuhnya otonom, yang tidak menyertakan faktor emosional di dalam sistemnya. Jadi tidak ada potensi orang yang ingin merusak dari sistem ini. Jadi artinya ini menarik sekali secara ketahanannya, karena pada prinsipnya bisnis selama ini penyebabnya adalah karena adanya sentral, adanya kekuasaan individu tertentu yang menguasai sistem itu di dalam proyek-proyek sebelumnya. Ini tidak disertakan potensi-potensi seperti itu. Kemudian, kondisinya tidak dapat diubah. Ini juga menarik karena memungkinkan dijalankan di teknologi blockchain. Jadi di dalam blockchain ini dia bermain di dalam algoritma program. Jadi oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan pembuat ide, dapat mengganggu atau membatalkan atau mengubah transaksi yang ada di dalam sistem ini. Oke, teman-teman bayangkan kalau dulu kita mengembangkan suatu bisnis, kita dapat banyak bonus, saldonya sekian, misalnya di akun dashboard kita. Kemudian kita ingin menjadikannya rupiah, biasanya kita klik menu withdraw. Ya, udah kita klik, bahkan sampai 10 kali, ternyata rupiahnya juga nggak masuk-masuk. Karena apa? Karena pada prinsipnya itu adalah bagian dari kontrol. Ya, nah di sini itu tidak bisa di setting seperti itu, dalam hal potensi seperti itu tidak ada di sini. Karena secara transaksi itu tidak ada satupun yang bisa membatalkan transaksi. Kalau teman-teman seharusnya mendapatkan bonus, menghasilkan dari matrik yang dibeli, akan mendapatkan bonus di detik itu juga, dan langsung masuk ke walletnya masing-masing. Oke. Kemudian transparan. Transparan ini adalah salah satu hal yang menarik, karena kita pahami ya penyebab dari penipuan, scam, karena tidak transparan, ya, ketidaktransparansi itulah yang menyebabkan scam. Ya, ada beberapa bisnis yang mengakui bahwa dia transparansi, tapi datanya tidak bisa diklarifikasi. Nah, menariknya, ini satu-satunya bisnis yang sangat transparan karena memungkinkan transparansi diimplementasikan berkat blockchain teknologi. Jadi teman-teman bisa melihat kode smart kontraknya ini terbuka, terverifikasi, dan siapa saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang dapat diandalkan.
Jadi teman-teman di dalam program ini teman-teman bisa melihat historikalnya, bahkan detik bisa kita lihat ya. Bahkan kita juga bisa melihat coding algoritma programnya di smart kontraknya yang terbuka. Jadi tidak ada yang ditutupi. Bahkan ketika teman-teman melakukan testimoni di dalam pengembangan bisnis ini, ya itu juga tidak bisa dilakukan karena pada prinsipnya transparansi di dalam blockchain teknologi itu terbuka, ya itu yang menarik. Kemudian selanjutnya sepenuhnya otomatis. Oke, semua transaksi di sini terjadi secara peer-to-peer, ya istilahnya langsung. Jadi tidak ada perantara apapun. Di sini juga tidak ada yang namanya withdraw. Jadi kalau teman-teman membeli matrix system itu berhasil mendapatkan bonus atau berpotensi mendapatkan bonus, detik itu juga bonusnya akan langsung dikirim ke handphone masing-masing, ke wallet kriptonya masing-masing. Di sini tidak ada pengumpulan dana pastinya, dan kita sama-sama tahu faktor pengumpulan dana itulah yang menyebabkan penipuan selama ini. Oke, terdesentralisasi. Jadi di sini tidak ada istilahnya owner, tidak ada istilahnya perusahaan, tidak ada istilahnya perbankan. Di sini murni yang ada adalah pencipta program, kreator atau development dari program. Dan menariknya, ya Lado Oktanikop sebagai penemu sistem ini juga mempunyai platform yang sama seperti kita. Ya, jadi tidak ada yang spesial di dalam program ini. Ketika dulu kita mengenal bisnis, kita melihat ada beberapa komponen yang menguntungkan individu tertentu. Di sini enggak seperti itu. Di sini udah transparan, keadilan penuh, semuanya mempunyai matrik yang sama, sistem yang sama, dan tidak ada istilah dalam kategori seperti Ponzi yang hanya menguntungkan orang atas. Ya, di sini siapa yang bekerja, siapa yang memahami, siapa yang mau belajar, siapa yang mau melakukan, itu akan mendapatkan hasil secara maksimal. Oke. Kemudian 100% ada di dalam jaringan. Jadi tidak ada biaya tersembunyi atau biaya layanannya itu nol. Saldo smart kontraknya dipastikan juga nol. Nah, kita sama-sama tahu di dalam sebuah bisnis ada namanya founder, ada namanya leader, ring 1, dan lain-lain. Nah, pada prinsipnya di setiap tingkatan tersebut mempunyai harga yang tersembunyi, biaya yang tersembunyi. Salah satu contohnya misal ada istilah stokis juga. Nah, ketika posisi kita adalah founder, kita akan mendapatkan harga produk yang lebih murah. Kemudian si founder menjual kepada leader. Leader juga akan mendapatkan harga yang sedikit murah. Dan pada akhirnya turun ke kita sebagai followernya, sebagai mitranya, mendapatkan harga yang tinggi. Nah, terkadang itu tidak kita sadari, tapi itu adalah rahasia dari pengembangan proyek-proyek sebelumnya. Nah, di sini tidak seperti itu. Ya, teman-teman mempunyai harga yang sama, sistem yang sama, matrik yang sama, tidak ada perbedaan sama sekali dan tidak ada yang tersembunyi dalam hal pengembangan yang seperti dulu kita ketahui. Oke, kita masuk di teknologi masih. Di sini teknologi blockchain ini digunakan di dua algoritma program pada umumnya. Pertama, yaitu cryptocurrency atau digital asset, istilah di Indonesia. Nah, cryptocurrency ini adalah bagian pengembangan blockchain teknologi pertama, yang mana ini diimplementasikan di Bitcoin pada saat itu. Oke, Bitcoin itu adalah cryptocurrency, dan pada akhirnya seiring waktu, cryptocurrency ini banyak sekali dikembangkan dengan tujuan dan roadmap yang berbeda-beda. Ada BUSD, ada USDT, Ethereum, Tron, BNB, Matic, dan banyak lagi. Itu adalah bagian dari pengembangan blockchain teknologi ke digital asset atau cryptocurrency. Nah, pengembangan dari blockchain ini terus berlanjut, dan pada akhirnya ada satu komponen lagi yang dikembangkan namanya smart contract. Nah, smart contract ini adalah program aset kontrak pintar. Oke. Nah, teman-teman, smart contract ini pertama kali diimplementasikan di Ethereum dengan teknologi ERC20. Apa aja contohnya yang dikembangkan melalui smart contract program? Ada namanya platform DeFi atau platform keuangan, matrix sistem ini sendiri, metaverse, NFT, marketplace, juga ada game blockchain ya, kemudian staking program, DEX,
desentralisasi exchange, dan lain-lain. Nah, teman-teman, menariknya, Porses dan Pors itu mempunyai kedua pengembangan ini. Cryptocurrency-nya sebagai alat transaksi pembelian produknya menggunakan BUSD untuk proses BUSD, dan DAI stablecoin untuk yang Pors-nya. Kemudian untuk smart kontraknya matrix system, kemudian untuk pengembangan Pors nantinya ada metaverse, ada NFT, ada marketplace. Oke, teman-teman, ini adalah sebuah komponen yang ada di blockchain teknologi yang dikembangkan. Pemahamannya, ada beberapa cryptocurrency itu adalah pengembangan digital aset yang mempunyai potensi kenaikan harga. Dan ada juga pengembangan dari alat atau program yang mana program tersebut bisa menghasilkan. Polanya seperti itu. Oke, kita masuk. Nah, di sini kita masuk di cara baru mendapatkan kripto. Dan di sini pastinya kita terlibat dalam pengembangan ekosistem produk blockchain yang sudah terbukti melahirkan banyak orang kaya di seluruh dunia. Oke, kita sudah menyampaikan tentang teknologinya. Artinya sekarang kita masuk ya ke pembuktian nyatanya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada banyak ID yang mana ini datanya diambil 1 minggu habis peluncuran, setelah peluncuran proses BUSD. Nah, ini adalah ID-nya orang Indonesia, timnya Power Team, tim leadernya Power Team. Di sini kita bisa melihat percepatan yang luar biasa. Hanya dalam waktu 1 minggu, ada yang bisa mendapatkan 14 juta, ya. Ada yang bisa mendapatkan 4,6 juta, ada yang mendapatkan 4 juta, 4,5 juta, ID 480. Kemudian ada ID 1476 7,8 juta. Nah, artinya dari pembuktian nyata ini, artinya bisnis ini bukan omong kosong. Bisnis ini jelas percepatannya, bisnis ini jelas peluangnya, jelas uangnya, dan artinya ini layak untuk kita perjuangkan. Teman-teman, ID-ID ini bisa dicek. ID-ID ini transparan, teman-teman, walaupun belum bergabung bisa melakukan pengecekan sendiri, pastinya sudah ada kenaikan atau income yang melebihi dari ini. Karena data ini diambil 1 minggu yang setelah peluncuran. Oke, kita masuk. Nah, kalau tadi dari Indonesia, bagaimana pembuktian nyatanya di global internasional? Dari sekian ribu ID, kita ambil beberapa ID sebagai pembuktian bahwa ini bukan omong kosong. ID 14 itu 1 minggu aja bisa menghasilkan 1,3 miliar. ID 24 1,8 miliar. ID 211 ID-nya Power Team bisa menghasilkan 78 juta, 5, ya, 1 minggu. Bahkan hebatnya lagi di Pors kemarin kita bisa menembus di atas ini, ya, bahkan dalam beberapa jam aja. Artinya sebuah peluang nyata, ini adalah proyek yang luar biasa, yang mana kita mendapatkan income hasil dari kerja keras kita membangun tim, memasarkan, mempromosikan 100%. Tidak seperti dulu, kalau dulu kita memasarkan produk orang lain, produknya laku, kita dapat bonus sponsor 10%. Ya, sisanya kemana? Masuk ke yang punya proyek. Kalau dulu kita mengembangkan produk investasi paket 10 juta, kita dapat 10%, dapatnya 1 juta. 9 jutanya masuknya kemana? Ke development. Ya, nanti setelah berapa bulan di rekeningnya development sudah terkumpul uang banyak, mereka tutup bisnisnya. Nah, di sini tidak seperti itu. Di sini apa yang kita kerjakan untuk diri sendiri, untuk bisnis kita. Lado Octanicop hanya menyediakan alatnya aja. Dia membuat programnya aja. Semuanya udah jadi, silakan dipakai untuk melakukan pengembangan bisnis, mendapatkan cryptocurrency Porcoin, mendapatkan NFT dan lain-lain. Sehebat itu, ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke sistem kerjanya atau matriks sistemnya. Oke. Proses BUSD ada di jaringan Binance, Pors ada di jaringan blockchain Polygon. Oke. Kita masuk ke alat transaksinya dulu. Teman-teman, untuk menjalankan bisnis ini, itu kita menggunakan alat transaksinya cryptocurrency, ya, bukan pakai rupiah. Bisnis ini adalah bisnis global. Bisnis ini booming di seluruh dunia. Teman-teman, untuk mengikuti bisnis ini, untuk membeli program ini, teman-teman harus menggunakan ada namanya BUSD, ya. BUSD
cryptocurrency teknologi ini disebut dengan stabil coin, ya. Jadi artinya BUSD ini mengacu pada dolar. Teman-teman nggak usah khawatir, BUSD ini sudah diakui oleh Badan Keuangan Amerika, NDDPS, dan ini merupakan bisa dikatakan penggantinya dolar dalam dunia cryptocurrency digital transaksi. Oke, secara volume, secara record, BUSD ini ada di urutan 10 besar. Artinya dunia mengakui bahwa BUSD ini bisa dijadikan sebagai alat transaksi pemasaran. Nah, selain dari itu juga untuk Pors ekosistem tetap menggunakan stabil coin. Nama koinnya itu adalah DAI Stabil Coin. DAI Stabil Coin ini juga sudah diakui oleh dunia dan dia masuk di dalam 15 besar market cap sebagai transaksi volumenya, volume transaksinya. Nah, kedua cryptocurrency ini, token ini itu sudah layak ya dijadikan sebagai alat transaksi lintas benua untuk menjalankan suatu pemasaran produk blockchain teknologi ataupun produk-produk lain. Oke, bisnis ini marketnya cukup luas dan menariknya ke depannya kita mempunyai alat transaksi sendiri namanya Pors Coin. Semua ekosistem yang terbangun nantinya akan dilakukan transaksi dengan menggunakan Pors Coin. Ya, bisnis ini cukup panjang ke depannya, development ini cukup besar, proyek ini cukup besar. Kita adalah orang-orang yang beruntung mengenal informasi ini di awal. Oke, apa produknya di sini? Di sini kita bisa melihat ya produk atau platform Matrix Porses dan Metapors. Ya, ada satu Porses Matrix X3, dua Porses Matrix X4, yang ketiganya Porses Matrix Triple X, dan yang keempatnya Porses X Gold. Produk ini ya, program yang dibuat ini statusnya adalah produknya. Inilah yang kita pasarkan. Kenapa kita membeli program-program ini? Tujuannya apa gitu? Tujuannya adalah untuk alat bisnis. Tanpa Matrix ini, teman-teman tidak bisa menjalankan bisnis ini. Selain dari itu, untuk apa Matrix ini? Matrix ini untuk mendapatkan cryptocurrency. Kalau nggak ada Matrix ini, teman-teman tidak akan mendapatkan BUSD sebanyak yang pernah dirasakan tim leader. Matrix ini sangat berguna, berfungsi, permanen, bisa dipasarkan kembali. Jadi kalau membeli produknya Matrix System ini, teman-teman bisa melakukan pemasaran tanpa batas, ya. Dan hasil dari pemasaran itu sendiri 100% untuk kita dan mitra-mitra kita. Seperti itu polanya. Nah, selanjutnya ada namanya Pors Classic yang akan dikembangkan di Pors ekosistem atau Metapors. Pors Classic ini juga itu adalah Matrix System yang merupakan produk dari proyeknya Pors. Nah, dan Pors Classic ini adalah penggabungan atau penyempurnaan dari program X3 dan X4 yang ada di Porses BUSD. Ini sudah diluncurkan, tapi statusnya adalah pra-peluncuran, ya, bukan full peluncuran, belum diluncurkan sepenuhnya. Oke, selain dari itu juga ada lagi satu produk lagi yang akan kita pasarkan, matriknya namanya Pors Boss. Ya, ini coming soon, kita tunggu. Ini adalah penggabungan dari seluruh matrik. Oke. Kita akan detailkan. Nah, di sini bagaimana cara kerja Matrix X3 dan X4, Matrix Porses BUSD. Teman-teman, ketika teman-teman membeli Matrix X3, maka akan mendapatkan 3 matrix kosong di bawahnya. 3 matrix kosong inilah yang kita pasarkan kembali. Ya, sehingga ketika ada orang yang membeli atau bergabung, kita mendapatkan bonus 100% di setiap level atau slot kosongnya. 100% untuk program 1, 100% untuk program yang kedua, 100% juga untuk program yang ketiga. Tapi 100% yang kita dapat di sini itu sistem menjalankan kembali secara auto, diambilnya kembali untuk membeli 3 slot kosong berikutnya. Jadi kalau teman-teman membeli di awal mendapatkan 3 slot kosong untuk dipasarkan kembali, kalau habis itu kan harus membeli lagi. Tapi hebatnya kita tidak perlu mengeluarkan uang lagi dari kantong kita. Sudah dialokasikan dari bonus kita, pemasaran kita di program yang ketiga. Seperti itu. Sesimpel itu. Ini matrik yang paling simpel.
Nah, tapi di sini tidak ada sistem silang atau istilahnya namanya bonus limpahannya. Ini murni hasil penjualan kita secara langsung dan bonusnya 100%. Oke. Nah, kemudian ada namanya program matrik X4. X4 ini berbeda, ada 2 baris dan ada 6 slot kosong. Teman-teman ketika membeli X4 akan mendapatkan 6 slot kosong untuk dipasarkan kembali. Ketika teman-teman memasarkan program 1 dan 2 di baris pertama ini memang bonusnya belum dapat di kita. Bonusnya akan diberikan kepada mitra lain. Ya, ke mitra lain, bukan ke Lado Oktanikop, ke mitra lain. Kemudian yang keduanya, di baris kedua ini baru kita mendapatkan bonus 100% di program 3, 5, dan 4. Totalnya 300%. Kemudian di sini di program ke-6 ini kita dapat 100% juga, tapi berupa recycle atau membeli ulang 6 slot kosong atau level kosong. Oke. Karena setiap orang membeli program ini hanya berhak menjual kembali sebanyak 6 slot kosong atau 6 level kosong. Ketika habis atau terisi penuh, otomatis membutuhkan 6 level kosong berikutnya. Oke. Dan ini tidak perlu mengeluarkan uang lagi karena sudah dialokasikan. Algoritma sistemnya bekerja, ketika penuh, dia akan membeli ulang, mendaur ulang, kosong kembali, dan melakukan pemasaran lagi dan berpotensi lagi. Teman-teman, di program X4 itu ada namanya bonus limpahan. Ya, bonus limpahan yang ada di X4 adalah potensi. Jadi tidak bisa juga kita pastikan kapan dapatnya, tapi bagaimana itu terjadi? Itu terjadi karena hasil pemasaran orang lain. Teman-teman mempunyai 6 level kosong, ya 6 space kosong ini, itu tidak menutup kemungkinan orang lain yang melakukan pemasaran, teman-teman yang mendapatkan bonusnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebetulan 6 level kosong ini ada juga di program matrik orang lain. Sehingga orang tersebut melakukan pemasaran, kebetulan titik program yang dipasarkan itu algoritmanya adalah haknya kita, misalnya di sini, ya, maka kita dapat seperti itu. Makanya tidak heran di proses BUSD ini banyak sekali kita lihat sama-sama bahwa 0 mitra bisa menghasilkan, yaitu dari program ini. Bukan dari program ini. Kalau nggak dipasarkan atau ini nggak akan dapat, karena ini adalah program aktif, ya. Oke. Nah, di sini kita bisa simpulkan satu siklus atau satu putaran kita dapat 200% dari modal yang kita keluarkan, ya. Kemudian di sini kita dapat 300% dari modal yang kita keluarkan untuk membeli level program tersebut. Oke. Nah, ini harganya dalam BUSD. Untuk program X3 dan X4 itu harganya sama di setiap levelnya. Level 1 itu di harga 5 BUSD, ya, atau $5. Program 2-nya atau level 2-nya itu 10 BUSD. Program 3-nya 20 BUSD dan seterusnya, berlaku kelipatan dari level sebelumnya. Nah, di dalam matrik ini kita bisa melihat untuk X3 itu ada 12 level aja, di X4 juga 12 level. Jadi teman-teman bebas mau membeli berapa level dalam pembeliannya, dan pada intinya semakin besar level yang kita beli, semakin besar potensi bonus yang kita dapat, peluang bonus yang kita dapat. Potensinya dari mana? Secara nilai, pastinya secara nilai harganya. Kalau teman-teman mendapatkan limpahan di level 1-nya X4, 100%-nya berapa? Ya 5. Artinya sedikit. Tapi kalau dapatnya limpahan di level 4, 100%-nya berapa? 40 BUSD. Artinya secara nilai itu pastinya bonusnya lebih besar kalau levelnya lebih tinggi. Selain dari itu, potensinya lebih besar juga di mana? Karena ketika kita mengambil level 1, kita hanya mendapatkan 6 level kosong aja yang berpotensi dilimpahkan. Tapi kalau seandainya kita mengambil sampai 4, artinya level kosong yang kita punya itu adalah 6 kali 4, jadi lebih banyak dan berpotensi lebih luas mendapatkan potensi limpahan atau lebih banyak produk yang kita pasarkan. Pemahamannya seperti itu. Oke.
Nah, di sini kita masuk bagaimana cara kerja matrik triple X dan X-Goal proses USD. Program ini itu adalah program yang mana bonusnya adalah presentasi. Ya, teman-teman, walaupun ini presentasi, bukan berarti ini ada pengumpulan dananya. Teman-teman bisa melihat di sini bonusnya 30% dan 70%, artinya tetap 100%. Di sini juga 20%, 30%, 50%, totalnya 100%, tetap 100%. Artinya tidak ada presentasi yang dikumpulkan di wallet tertentu. Murni disebarkan ke sesama mitra sesuai dengan matriknya masing-masing. Oke, kita jelaskan cara kerja triple X. Triple X dia mempunyai 3 baris, ya, dan terdiri dari 4 level kosong. 14 level kosong yang ada di dalam matrik kita nantinya ketika kita membeli. 14 level kosong inilah yang harus kita pasarkan kembali. Setiap kita berhasil memasarkan di baris pertama itu 0%, di baris kedua di setiap level kosongnya kita mendapatkan 30%. 1, 2, 3, 4, ya, kita dapat 30% masing-masingnya. 30% dari mana? Dari modal yang kita keluarkan untuk membeli level tersebut. Di baris ketiga kita dapatnya 70% di setiap level kosongnya. Dari mana 70%-nya? Dari modal yang kita keluarkan membeli level tersebut. Teman-teman, kalau seandainya kita berhasil memasarkan 14 level kosong ini, dengan sendirinya nanti akan terjadi recycle. Dananya diambil dari mana? Dari bonus program yang terakhir di baris kedua, dan program yang ketiga di program yang di baris ketiga, program yang terakhir ini. 70 ditambah 30%, 100%. Ya. Inilah untuk recycle-nya sehingga kita mendapatkan 14 level kosong kembali. Oke, teman-teman, ketika ini terisi penuh, maka total keuntungan yang kita dapatkan adalah 580% bersih dari modal yang kita keluarkan. Satu siklus saja, sedangkan siklusnya tak terbatas. Dapat 580%, kemudian penuh lagi satu siklus kedua, dapat lagi 580%, continue seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya batas income atau kontra income. Jadi continue sebanyak mungkin teman-teman memasarkan akan menghasilkan terus-menerus. Oke. Nah, menariknya ini juga ada namanya limpahan. Sama seperti X4, jadi tidak menutup kemungkinan walaupun belum berhasil memasarkan sendiri, ada kemungkinan orang lain yang melakukan pemasaran sehingga kita dapat bonus limpahan namanya. Kenapa bisa terjadi? Kasusnya sama. Orang lain yang melakukan pemasaran, kebetulan yang dipasarkan itu adalah program kita, ada di dalam matrik kita, sehingga kita dapat presentasinya. Oke. Begitu juga nanti sebaliknya, teman-teman melakukan pemasaran, ya bonusnya juga separuhnya mungkin ada di matrik orang lain, maka akan diberikan kepada orang tersebut. Oke. Nah, untuk selanjutnya X-Goal. X-Goal ini matrik yang paling banyak secara level kosong yang kita dapat kalau membelinya. Ada 4 baris dan terdiri dari 30 level kosong. 30 level kosong inilah yang harus kita pasarkan kembali. Kita promosikan kembali, jualkan kembali, ya, agar orang tertarik dan membeli level-level matrik yang ada di bawah kita. Oke, maka kita akan mendapatkan bonus 0% di baris pertama, ya, di baris keduanya dapatnya 20% di setiap level kosongnya, di baris ketiganya 30% di setiap level kosongnya, di baris keempatnya kita mendapatkan 50% di setiap level kosongnya. Nah, kalau habis, kalau terisi penuh semua, bagaimana recycle-nya diambil dari mana? Itu diambil dari program 29 dan 30, ya. Ditambahkan totalnya 100%, maka kita akan mendapatkan 30 level kosong berikutnya untuk dipasarkan kembali. Teman-teman, di sini juga ada namanya bonus limpahan, kasusnya sama seperti X3 dan X4, ya. Ada kemungkinan orang lain yang memasarkan programnya, kita mendapatkan bonus, dan begitu juga sebaliknya, sistem silang. Total pendapatan kalau 30 space kosong di X-Goal ini terisi penuh, kita bisa mendapatkan keuntungan bersih 1000% lebih. Satu putaran aja, dan itu tidak terbatas. Ya, berapa putaran pun sanggup melakukan pemasaran, ya akan dapat terus. Seperti itu. Oke, itu adalah matrik triple X dan X-Goal.
harganya, untuk harganya itu ada perbedaan antara Triple X dan X Gold. Kemudian ada perbedaan banyaknya level program antara Triple X dan X Gold. Teman-teman bisa melihat kalau Triple X itu ada 12 saja. Kalau X Gold itu ada 15 level. Untuk Triple X itu dimulai harga minimumnya level 1-nya itu dimulai dari 8 BSD. Level 2-nya 15 BSD, level 3-nya 29 dan seterusnya. Teman-teman bisa membeli level 1 aja, bisa membelilah sampai level 4, bahkan bisa membeli semuanya. Yang terpenting pada saat melakukan pembelian level program matrik di proses BSD ini harus membeli level yang lebih rendah dulu sebelum membeli level yang lebih tinggi secara berurutan. Untuk program X Gold itu harganya dimulai dari 10 BSD, 20 BSD, level 3-nya 30 BSD, harga level 15-nya 9.870 BSD, dan teman-teman bisa membeli level 1 aja, level 5, sampai level 5 atau sampai level 15, tergantung kemampuan masing-masing. Pada prinsipnya semakin besar program yang kita beli, semakin besar potensi secara persentasenya, potensi secara pemasarannya lebih banyak level kosong yang kita dapat. Oke. Nah, itu adalah harga level dan program X Gold, Triple X, X4, dan X3 yang ada di proses USD. Oke. Sekarang, kita masuk di dalam marketing klasik. Matriknya Metaforce Ecosystem. Oke, teman-teman bisa melihat ada perbedaan matrik. Marketing klasik atau matrik klasik ini yang biasa kita kenal di program proses BUSD adalah X3 dan X4. Oke. Di sini penyebutannya disebut dengan S3 dan S6. Oke. Di sini kita bisa melihat ya, S3 itu sama seperti X4-nya proses BSD. Kemudian untuk S6 itu bisa kita lihat sama seperti programnya X4 yang ada di proses BSD. Artinya di sini secara cara kerja program matriknya tidak saya jelaskan lagi karena sudah dijelaskan di matriknya proses BSD tadi. Oke. Nah, apa bedanya? Di sini kita bisa melihat kalau tadi masing-masing matrik ini itu mempunyai 12 level di masing-masingnya. Nah, sekarang marketing klasik Force ini itu digabung. Jadi antara X3 dan X4 itu digabung di dalam 12 level. Kita bisa melihat ketika kita membeli level 1, maka kita mendapatkan S6. Membeli level 2, kita mendapatkan S6 lagi. Di level ketiganya baru kita dapat S3-nya. Dan seterusnya, maka bisa kita simpulkan bahwa S3 itu hanya di level 3, level 6, level 9, dan level 12. Untuk membeli program ini, berapapun levelnya harus membeli dari level terendah. Harganya berapa? Harganya $5. Level 2-nya $10, level 3-nya $20, dan seterusnya berlaku kelipatan dari level sebelumnya. Jadi simpel, bagi teman-teman yang sudah memahami matrik proses BSD, matrik klasik ini lebih simpel. Ya, artinya pemahamannya sudah pasti paham. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan program ini? Apa yang ditingkatkan? Apa yang disempurnakan? Teman-teman, matrik klasik ini sekarang mempunyai banyak fungsional. Matrik klasik ini kalau kita beli, selain kita bisa melakukan pemasaran lagi mendapatkan bonus 100%, matrik klasik ini juga ada mengeluarkan namanya distribusi Force Queen. Jadi kalau teman-teman membeli matrik klasik ini dapat namanya Force Queen, dapat langsung. Kemudian apalagi ada NFT, kalau membeli level sampai level 5 ada potensi mendapatkan NFT. Oke. Nah, jadi sekarang secara fungsional, secara manfaat ditingkatkan matrik Force Classic ini. Kemudian secara menu apa yang ditambahkan kita lihat di sini. Oke. Nah, penyempurnaan fungsional program matrik Force yang mana kita bisa melihat ada reactivation. Reactivation ini adalah opsi yang mana teman-teman bisa menonaktifkan atau mematikan. Nah, ketika kita mematikan reactivation, maka bonus yang kita terima di siklus ini
di recycle ini, di programnya ini yang seharusnya dapat 100%, maka kita hanya mendapatkan 75%. Oke. 75% kita dapatkan, pertanyaannya 25%-nya kemana? 25%-nya masuk ke dalam smart contract produk, ya, masuk ke smart contract produk, kemudian nanti akan dibuat semacam algoritma untuk meng-create produk-produk yang ada di ekosistem Force. Oke. Kemudian ada lagi penambahan menu namanya auto upgrade. Auto upgrade ini itu bisa di-on-kan, bisa di-off-kan. Kalau seandainya di-on-kan, fungsional auto upgrade ini akan berjalan di level terakhir yang kita beli. Di level terakhir yang kita beli, kalau kita on-kan, pada saat terjadi siklus pertama terisi penuh, maka bonus yang seharusnya kita dapat di sini, 100% ini, masuk ke smart contract, kemudian terkumpul, maka nanti secara auto dia akan membeli level program berikutnya. Oke. Kemudian untuk posisi S3-nya, seandainya S3 ini ada di level terakhir kita, maka siklus pertama kita belum mendapatkan bonus, karena bonusnya 100%, sistem akan memerintahkan membeli level yang lebih tinggi berikutnya. Nah, bagaimana kalau di-off-kan? Kalau di-off-kan, teman-teman akan terjadi, tidak terjadi auto upgrade secara auto, tapi di sini di program 1.2 ini, teman-teman hanya mendapatkan 75%. 75% dari 100%. 25%-nya kemana? Masuk lagi ke dana produk, ke smart contract produk. Begitu juga posisi S3 ada di program ini, bonusnya nggak full, nanti kita terima kalau di off-kan. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa auto upgrade ini hanya berlaku di siklus pertama, kemudian di level terakhir. Program ini dibuat sebagai penggantinya freeze atau pembekuan yang ada di proses BSD. Dengan adanya program ini, di dalam Force ini, Matrix Force Classic ini tidak ada istilah namanya freeze atau bonus atau level dimatikan, dibekukan seperti itu. Nah, pertanyaannya dana produk ini itu untuk apa? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Oke. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit sebuah kelebihan atau peluang. Perlu diketahui bahwa Metaforce ini itu adalah pre-start atau pra-peluncuran. Maka dengan itu algoritmanya sekarang itu dipasang dengan harga namanya diskon. Jadi, ketika produk ini diluncurkan di dalam smart contract dan memasuki tenggang sekitar 1 bulan, maka algoritma programnya akan menyesuaikan harga diskon 50% dari standar freeze. Tapi nanti setelah nyampe waktunya, programnya akan berubah secara auto, maka harganya sudah meningkat menjadi $10. Oke, 2 kali lipat. Teman-teman bisa melihat kalau seandainya kita membeli sampai level 12 dengan harga diskon ini, kita hanya mengeluarkan $20.475. Tapi kalau nanti setelah harga normal itu $40.950. 2 kali lipat, ya, lebih besar ketika kita membeli harga normal price, normal harga. Nah, ini adalah momentum, ini adalah kesempatan. Teman-teman yang ada di Zoom malam ini artinya mendapatkan suatu informasi yang berharga. Bayangkan, kita bisa mendapatkan sebuah program dengan harga murah, dan kita sama-sama tahu setelah 12 hari ke depan, itu harganya sudah normal. Nah, apa keuntungannya? Selain kita mendapatkan harga level yang murah, program yang murah, setelah masuk harga normal, artinya bonusnya nanti kalkulasinya berlaku yang harga normal juga. Karena kalkulasinya adalah 100%. Jadi 2 keuntungan yang kita dapat. Itu yang menariknya. Jadi walaupun kita membeli level harganya $5, nanti masuk harga normal, ya kalau dapat bonus, matriknya menghasilkan jadinya $10 untuk level 1. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada namanya marketing boss matrix, ya, matrix boss. Matrix boss ini adalah penggabungan dari banyak matrix. Dan matrix boss ini itu ada 2 pembagian.
namanya Basic dan Pro. Apa perbedaan antara Basic dan Pro? Itu secara nilai. Teman-teman bisa melihat di posisi Basic, kita bisa membeli level 1 itu harganya $30. Level 5-nya yang paling tinggi itu $2.000 Oke. Sorry, ini $10. Dimulai dari $10, level 1-nya di Basic, kemudian di level 5-nya itu $2.000. Nah, untuk yang Pro itu dimulai dari 1.000. Nah, yang tertingginya adalah $45.000 atau 45.000 DAI stabil coin. Artinya ini adalah investor level yang mempunyai uang banyak. Pastinya dia akan mengambil ini. Kenapa dia tertarik mengambil ini? Lebih besar levelnya karena secara potensi pastinya lebih tinggi. Mendapatkan force coin juga lebih banyak karena levelnya semakin tinggi. Nah, kita bisa melihat di sini ada namanya S30 yang biasa kita kenal dengan X-Gold. Oke. Kemudian ada namanya S14 yang kita kenal selama ini adalah Triple X. Kemudian ada S6, kita kenal X4 sebelumnya, ada S3, kemudian ada penambahan, ada matrik S2. Oke. Saya tidak mendetailkan ini karena program ini belum diluncurkan. Secara kalkulasi persentasenya belum saya sampaikan. Nanti setelah menjelang peluncuran, baru kita dalami untuk matrik yang pos ini. Nah, di sini kita masuk ya royalti. Nah, kalau tadi kita melihat ada program komisi yang dikeluarkan 25% ke dana produk. Dana produk itu sendiri sebenarnya itu akan dikembalikan ke kita secara global. Akan dikembalikan melalui namanya produk NFT royalty. Yang mana royalty NFT royalty ini diambil dari dananya smart kontrak yang ada di produk tadi, dana produk tadi itu sebanyak 30% dari total keseluruhan global. 30% ini itu dibagikan lagi nanti ke 7 level. Teman-teman, untuk mendapatkan NFT ini, teman-teman minimum harus membeli 5 level program klasik untuk saat ini. Nanti setelah BOS program diluncurkan, artinya mendapatkan NFT ini lebih sulit. Selain harus membeli 5 level matrik klasik, juga harus membeli 3 program BOS matrik. Oke. Jadi di awal-awal ini kita mendapatkan peluang yang lebih cepat untuk mendapatkan NFT. Syaratnya 5 level matrik klasik. Dan ini itu sebagai syarat. Untuk mendapatkan NFT sebenarnya, nanti kita harus membeli level program dengan harga normal. Maka kita akan mendapatkan bonus NFT, yang mana NFT ini luar biasa. NFT ini fungsionalnya itu adalah nanti akan digunakan untuk produk lain. Artinya ini sebagai password atau kode untuk memasuki metaverse misalnya. Kemudian pastinya NFT ini juga menghasilkan uang dari royalti dari dana produk tadi. Kalau seandainya dana produk itu banyak di dalam smart contract, artinya yang mendapatkan NFT ini akan mendapatkan pembagian dari total keseluruhan dana produk yang masuk ke smart contract tadi. Nah, NFT itu adalah mempunyai karakter sendiri. Ada beberapa NFT yang kita tahu mempunyai nilai seni yang unik. Ada beberapa NFT yang mana tujuannya atau manfaatnya adalah untuk fungsional. Ini lebih ke fungsional, ya, atau alat untuk mendapatkan atau masuk ke sesuatu, ya, seperti itu. Nah, NFT ini itu bisa kita perjualbelikan. Oke, artinya kalau teman-teman udah tahu fungsi NFT ini untuk apa ke depannya, kemudian teman-teman bisa melakukan penawaran ke siapapun yang ingin membeli. Misalnya saya ingin menjual NFT saya 100 juta misalnya. Dan kita sama-sama tahu fungsi dari NFT ini sendiri untuk mendapatkan dana royalti. Kalau seandainya dana royalti setiap bulan dibagikan misalnya 50 juta, setiap bulan belum lagi fungsional lain, artinya kalau 100 juta, artinya kita tidak rugi membeli NFT itu kalau ada yang mau jual. Oke. Nah, selain dari itu, NFT ini juga itu terhubung untuk mengaktifkannya ke Gaspi
Nah, gas P-nya ini diambil dari Porsquin, ya, sebanyak 3.500. Pertanyaannya, 3.500 Porsquin ini kita dapat dari mana? Dari matrik tadi yang kita beli. Kalau seandainya nggak cukup, nanti dapatnya dari mana? Bisa membeli di market kepada orang lain atau siapapun yang ingin menjual. Dengan adanya pola seperti itu, maka secara internal aja ekosistem ini udah terbentuk. Belum lagi dilistingkan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini pembagian royaltinya, kita bisa melihat bonus royalti dana produknya diambil 30%, kemudian dibagi lagi 30% ini menjadi 7 status. Untuk level 1, NFT level 1 itu 10% dari dana produk, kemudian level 2-nya supervisornya 11%, manajer 12%, kemudian manajer pro 13%, Pachester 14%, duta besar 15%, anggota klub miliarder 25%. NFT yang tertinggi adalah di level 7. Untuk meningkatkan NFT, itu teman-teman harus mengumpulkan NFT level 1 sebanyak mungkin. Untuk mengaktifkan level 1 sebanyak mungkin, teman-teman harus punya Porsquin. Jadi terhubungnya di situ. Oke. Nah, di sini selain dari mendapatkan NFT, ketika teman-teman mengaktifkan Force Classic atau membeli program klasik, dan Boss Matrix nantinya akan mendapatkan Force Queen. Force Queen ini akan melalui proses IDO dan akan dilistingkan nantinya di desentralisasi exchange atau DEX. Sehingga dia akan terciptanya nilai tersendiri, yang mana nilai itu ditentukan oleh market eksternal dan ditentukan oleh ekosistem yang dibentuk di dalam Project Metaverse. Sehingga banyak orang menganalisa bahwa Porsquin ini adalah cryptocurrency ke depannya mempunyai potensi tinggi secara kenaikan harga. Oke. Dengan adanya peluncuran penuh, semua ekosistem sudah terbentuk, Porsquin sudah dilistingkan, maka Metaverse akan menarik ya semua market. Investor akan bergabung, orang-orang yang suka NFT akan bergabung, yang suka membeli koin-koin yang berpotensi akan bergabung, sehingga pasif dan aktif semuanya akan bergabung di dalam bisnis ini. Untuk mendapatkan produk-produk pasif seperti Porsquin, NFT, harus membeli matrik. Sehingga matriknya itu akan dipompa dan menjadi laku. Oke, menarik. Oke, di sini harga satuannya itu estimasinya sekitar 100.000 ya. Kemudian kalau normal 200.000. Akumulasi ini itu sudah kita sebarkan di tim leader. Teman-teman mendapatkan estimasi ini bisa hubunginya leadernya masing-masing. Oke. Nah, di sini saya simpulkan untuk Metaverse. Metaverse ini adalah alam semesta produk blockchain. Jadi semua produk blockchain yang kita ketahui selama ini itu akan di-develop di Metaverse ini. Ada matrik klasik dan BOS, koin, kemudian staking, NFT, Metaverse, game blockchain, dan lain-lain yang berhubungan dengan blockchain teknologi terdesentralisasi. Menariknya, pengembangan dari proyek ini satu pun tidak ada disentralkan. Semuanya 100% desentralisasi. Jadi, semua program, semua produk di-develop itu untuk kita, untuk umum, untuk manfaat orang banyak menjalankan bisnis ini. Oke. Nah, di sini saya akan masuk ke penjelasan akun, langsung di akunnya. Ini tujuannya apa? Untuk lebih paham bagi teman-teman yang belum bergabung terutama, bahwa di proses BUSD itu kita bisa melakukan pengecekan walaupun belum bergabung sekalipun. Oke. Di sini kita login, kemudian di sini kita klik login BUSD. Kemudian ketika kita ingin melakukan riset atau pembelajaran, ya tinggal klik aja 211, misalnya ID siapapun, kita bisa melihat tampilan dashboard-nya. Dan pastinya tampilan dashboard ini adalah total keseluruhan perkembangan dari bisnis ID 211. Kita bisa melihat partnernya 172. Kita bisa melihat total timnya 7.000 lebih. Kita bisa melihat pendapatan keseluruhannya 30 BUSD.
Kemudian kita juga bisa melihat detail program yang dibelinya. Dia membeli X3 sebanyak 7 level dan menghasilkan 6.595 BSD, ya, X4-nya juga, triple X-nya juga, X-Gold-nya juga. Bisa didetailkan lagi dengan cara mengklik, kita bisa melihat, ya. Kemudian kita klikkan lagi, kita juga bisa melihat transparansinya, bahwa ID 211 ini membeli level 1 dengan harga $5, hasilnya itu bisa mencapai 1.465 USD. Berapa persen dari modal yang dikeluarkan, keuntungannya luar biasa. Ya, ini nggak lama. Artinya dengan kalkulasi persentase yang tinggi seperti ini sungguh luar biasa ketika kita bandingkan dengan proyek-proyek investasi atau membeli cryptocurrency seperti itu. Bahkan buruknya kalau saat itu membeli cryptocurrency, sekarang pastinya nilai asetnya lebih rendah karena cryptocurrency turun semua. Dan di sini itu tidak berefek. Nah, untuk melihat transaksi detailnya juga bisa masuk ke BSC scan-nya sebagai historical blockchain buku besarnya. Oke, kita bisa melihat detail transaksinya secara transparan, pergerakannya. Ya, dari wallet ini masuk ke smart contract nanti membagikan lagi. Mau detail untuk smart contract-nya tinggal diklik dan kita bisa melihat ya transparansi smart contract-nya. Di sini kita melihat smart contract ini sudah verifikasi dan di sini ada coding programnya. Jadi kalau yang paham tentang program boleh dilihat apakah ada script atau program yang tersembunyi di dalam proyek ini. Ya, bisnis ini benar-benar jujur, ini sudah terverifikasi dan tidak ditemukan ya algoritma yang mengarah ke kepentingan individu. Makanya bisnis ini dipercayai seluruh dunia karena kejujuran dari algoritma programnya. Ada banyak bisnis terdesentralisasi, tapi transparansinya ketika dibuka banyak sekali algoritma-algoritma yang mengarah, yang menguntungkan development individu tertentu seperti itu. Oke. Nah, untuk Porsche secara fungsional atau secara tampilan masih cukup sederhana. Ingat, Porsche ini adalah peningkatan pengembangan proyek. Artinya fungsional atau transparansi yang ada di dashboard-nya, di interface-nya proses BUSD ini, itu akan menyetandarkan sesuai dengan apa yang ada di sini. Artinya tidak menghilangkan fungsional yang ada, cuman sekarang ini masih pra peluncuran, ya, masih develop. Kita bisa melihat materi klasiknya di sini. Kita klik preview juga bisa, kita bisa klik lagi seperti proses. Oke. Kemudian kita bisa melihat harganya 5 DAI stabil coin dan sudah menghasilkan 890 DAI stabil coin. Ya, hanya waktu 1 minggu dari modal 5 bisa menghasilkan ratusan bahkan berapa persen. Oke. Oke, kita kembali ke slide. Oke, kita kembali ke slide. Oke. Nah, itu adalah tampilan penjelasan detail di matriks sistem langsung ke interface-nya atau akunnya. Jadi teman-teman bisa melakukan analisis sendiri untuk melakukan analisanya bahwa bisnis ini bisa dicek oleh siapapun secara transparansi. Dan di sini untuk yang belum bergabung itu untuk mendapatkan program sehebat ini secara market ini adalah marketnya dunia. Secara ketahanan sistem ini bisa dibilang anti scam memang tidak ditemukan potensi scamnya. Murni dia adalah sebuah alat yang tertanam di teknologi blockchain yang tidak ada expirednya. Selama internet ada, dia ada, seperti itu, murah sekali, hanya 10 BSD. Oke, untuk proses BSD. Dengan modal 10 BSD, anggaplah misalnya sekitar 200.000, kita sudah mendapatkan program satu level di X3 dan satu level di X4 dibuka secara bersamaan. Dan kita sudah bisa melakukan bisnis ini. Oke. Kemudian bagaimana kalau seandainya ingin bergabung di Porsche Classic? Porsche Classic lebih murah lagi, ya, karena masih pra peluncuran, ada algoritma diskonnya hanya mengeluarkan $5 aja atau 5 DAI stabil coin, anggaplah 100.000.
kita sudah mendapatkan level 1 yaitu S6. Dari level 1 ini kita kembangkan, dapat bonusnya kita tingkatkan, dengan sendirinya kita akan mendapatkan peningkatan secara bonus. Oke. Kemudian di sini apa saja kenyamanan utama bisnis Porses dan Pors ini? Di sini tidak ada beban sistem. Teman-teman sadari ini adalah bisnis yang tidak mengumpulkan dana, tidak ada janji-janji profit, dan di sini menariknya kita tidak bisa menemukan beban sistemnya. Kalau ada yang jago dalam sniper di dalam program network, silakan tembak program yang ada di matrix system ini. Borong semua level programnya, itu tidak akan membuat program ini goyang. Beda kasus kalau ada proyek-proyek baru, teman-teman kumpulkan investor, terkumpul 10 miliar, masukkan 10 miliar ke dalam sistem, untung 10%, tarik modal beserta keuntungannya, sistemnya langsung tutup detik itu juga, karena perusahaannya nggak kuat. Di sini nggak bisa seperti itu. Tidak ada beban sama sekali. Oke. Selain dari beban sistemnya nggak ada beban moral juga pastinya. Kalau dulu kita ngajak orang, berharap orang yang kita ajak sukses, dia bergabung, kita dapat bonus 10%, dia mengeluarkan 10 juta, dan di bulan pertama dia mendapatkan profit terus-menerus 2% per hari, di bulan ketiganya dia jual kerbau, jual sapi, di bulan keempatnya bisnisnya tutup. Ya, kita disalahkan, kita dimusuhkan, dan macam-macam kasusnya. Oke, ada yang nutup Facebook, ada yang matikan nomor handphone, ada yang pergi keluar kota, seperti itu. Di sini tidak seperti itu, karena murni ini adalah bisnis, ya, bisnis pemasaran, bukan bisnis investasi. Oke. Nah, di sini anti scam juga. Kenapa anti scam? Nanti kita jelaskan. Transparan. Transparan 100%. Ketika transparansinya 100%, nipunya di mana? Logikanya seperti itu. Nah, ini menarik karena ada transparansi 100% yang bisa dicek dan bisa simulasikan by data. Berkat apa? Berkat blockchain teknologi. Nah, apa penyebab scam? Nah, kita bisa melihat bahwa banyak sekali, bahkan bukan hanya orang Indonesia yang mengatakan bahwa Porses ini anti scam. Kenapa alasannya? Harusnya ditanya. Karena tidak mengandung unsur scam. Penyebab scam, server data terpusat. Ketika proyek tersebut masih menggunakan konsep data server terpusat, itu rentan untuk dihack, diserang oleh kompetitor, diambil alih yurisdikasi atau kekuasaan tertentu, baik pemerintah atau siapapun, yang sehingga ketika datanya diambil alih, programnya pastinya tidak akan pernah running, tidak bisa hidup lagi. Ada namanya maintenance selama sebulan, 2 bulan ditunggu sampai sekarang nggak hidup-hidup. Ya, ternyata server datanya diambil alih oleh kekuasaan tertentu misalnya. Bahkan si pembuat sendiri terkadang mematikan programnya karena kenapa? Karena dia sudah mendapatkan untung. Itulah penyebabnya. Kemudian ada lagi kontrol sistem terpusat. Misalnya nih kita mendapatkan bonus sekian juta, ingin mencairkan, kita klik menu withdraw, kemudian kita berharap besok dapat uang rupiah, tapi ditunggu-tunggu sebulan nggak masuk-masuk. Kenapa bisa terjadi? Karena sistemnya itu dikontrol. Bahkan menariknya lagi, ada beberapa orang yang sudah berhasil mengumpulkan banyak bonus, mengembangkan bisnisnya, bonusnya udah banyak, akunnya di-banned. Nggak bisa login, alasannya wrong password, macam-macam. Itu adalah kontrol sistem yang mana mereka bisa mengendalikan hasil kerja kita. Selain dari itu yang lebih parahnya, dana terpusat. Teman-teman mengembangkan bisnis, produk, menjual produk, ya harganya tinggi banget, kemudian teman-teman dapatnya 5% aja bonus sponsornya, produknya nggak berkualitas misalnya, kemudian sisanya dananya kemana? Ke perusahaan. Kita yang di lapangan mengembangkan segala macam kesusahannya, kita hanya mendapatkan 5%. Mereka untung, dana masyarakat sudah terkumpul, mereka tutup sistemnya, scam. Kemudian pengumpulan dana ke wallet rekening tertentu. Sadari, rekening dan wallet tersebut itu ada yang kontrol, ada yang punya. Sehingga rawan sekali disalahgunakan dana tersebut
dilarikan, bahkan memang sengaja mengumpulkan dana masyarakat lalu kabur. Jangankan sekelas bisnis pemasaran, bisnis network, bank, asuransi yang lengkap legalitasnya, gedungnya tinggi-tinggi, itu pun bisa menipu, itu pun bisa scam. Oke. Nah, apa yang saya detailkan, ciri-ciri di atas itu tidak ditemukan di proses. Nggak ada potensi scam-nya. Makanya banyak orang meyakini bahwa ini memang anti penipuan. Cuman banyak yang mengartikan bahwa scam itu adalah gagal. Scam itu bukan gagal. Scam itu memang penipuan. Scam itu kalau diartikan bahasa Inggris kan penipuan. Artinya memang sengaja untuk menipu. Kalau di Pors gagalnya bukan karena ditipu, tapi karena diri sendiri yang nggak mau promosi, nggak mau belajar, nggak mau ngembangin, nggak mau ngajarin orang, pokoknya nggak mau semua. Sehingga scam akan terjadi atau menipu diri sendiri. Seperti itu. Nah, di sini pastinya anti scam. Oke. Kenapa proses tidak bisa scam? Dan secara logika teknologinya, dia ini itu menggunakan teknologi desentralisasi application. Dia tidak ada server, jadi tidak bisa dihack oleh siapapun juga. Kemudian karena dia adalah desentralisasi application, tidak disimpan di data terpusat atau server data terpusat, data-datanya proses atau sistemnya ini berjalan disimpan di ratusan ribu komputer non blockchain yang ada di seluruh dunia. Kalau seandainya satu error, ratusan ribu lain kan siap backup, ya. Dia sama seperti teknologi yang ada di blockchain teknologi seperti Bitcoin misalnya, BNB, DeFi project, dan lain-lain itu pada umumnya menggunakan sejenis teknologi yang sama, sehingga sudah teruji seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang logika sistemnya, kenapa dia tidak scam? Karena memang proses ini tanpa beban sistem karena bukan sistem binari atau matahari atau trinari yang sifatnya berkelanjutan. Nah, kalau kita menjalankan bisnis project binari, kita sama-sama seharusnya mengetahui project binari itu sebelum diluncurkan sudah menanamkan 20 ID, ID-nya perusahaan di atasnya. 10 perusahaan, 10 ID di bawahnya lagi untuk masing-masing foundernya. 5 ID lagi di bawahnya untuk masing-masing tim leader atau investor awalnya. Sehingga pada saat dilaunchingkan, orang-orang yang ada di atas seperti perusahaan, founder itu sudah siap menampung bonus. Bonus apa? Bonus pasangan, bonus level. Nah, itu karakternya. Dan itu berkelanjutan. Artinya, bonus yang diberikan itu selalu ke atas. Kalau di proses, itu matriks sistem. Dia sistem muter, random. Maka banyak sekali kita temukan orang yang bergabung baru-baru ini, di bawahnya itu, di matriknya itu ada orang yang sudah lama bergabung. Jadi artinya orang-orang yang lama bergabung berpotensi juga memberi kepada orang yang baru, karena ada randomnya. Oke. Selain dari itu, proses atau PORS ini bukan sejenis proyek investasi ROI, yang menawarkan janji-janji profit 1%, 2% seperti itu, atau 30% per bulan, itu enggak. Dia adalah sebuah bisnis nyata, bisnis pemasaran, adapun limpahan atau pasif, itu potensi. Bisa dapat cepat, bisa juga lama. Ya. Dan di sini tidak ada pengumpulan dana apapun, karena transaksinya langsung antar individu menggunakan smart contract, jadi antar wallet. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita menampilkan sebuah tujuan dan target jangka pendek di dalam impian atau pengembangan bisnis yang sedang kita jalankan. Kenapa ini penting? Karena ini adalah sebuah motivasi diri masing-masing yang memacu semangat. Apa yang ingin Anda capai dalam waktu 3-6 bulan ke depan? Ya, misalnya kita ingin handphone iPhone yang terbaru, itu bisa. Misalnya motor, mobil standar, seperti itu bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena memang sudah terbukti. Selain dari itu juga di slide tadi kita sudah menunjukkan, jangankan 3-6 bulan,
1 minggu aja ada yang menghasilkan 1,3 miliar, 1,8 miliar. Bahkan di Porsche kemarin lebih ekstrim lagi, dalam waktu 1 minggu tim-tim leader power team ada yang mendapatkan ratusan juta seperti itu. 1 hari, ya, 1 kali 24 jam. Nah, artinya secara target jangka pendek kita sampaikan di sini bukan sekedar mimpi atau jual impian, tapi memang sudah terbukti, ya. Kemudian selain dari target jangka pendek, juga teman-teman harus meyakini dan menargetkan apa yang akan dicapai dalam waktu yang jangka panjangnya. Ya, teman-teman 2-5 tahun ke depan apa yang kita inginkan? Rumah kah, mobil mewah kah, ibadah haji kah, dan lain-lain. Dan kenapa ini kita tampilkan sebagai target jangka panjang? Dengan adanya presentasi penjelasan dari teknologi beserta pembuktian data tadi, 2-5 tahun ke depan itu memungkinkan sekali. Kalau 1 minggu aja kita bisa menghasilkan ratusan, bahkan ada yang miliaran, bagaimana 2-5 tahun ke depan? Kalau seandainya bisnis ini tidak tahan 2-5 tahun ke depan, tadi kita sudah melihat bahwa bisnis ini cukup kuat secara teknologi dan sistem. Dan tidak ada pengumpulan dan tidak ada sentral yang menyebabkan masalah selama ini di dalam pengembangan bisnis pemasaran. Oke. Nah, di sini teman-teman di dalam dunia cryptocurrency itu semuanya mungkin terjadi. Ya, kita bisa melihat banyak kasus karena sekarang eranya era teknologi blockchain, digitalisasi, sehingga banyak sekali peluang yang kita dapat di dalam dunia digital, internet, dan bahkan sekarang kita bisa menjalankan bisnis nyata dari kenyamanan rumah dengan sistemnya Porsche dan Porsche. Pemilihan waktu itu adalah segalanya. Teman-teman menunggu itu pastinya akan tertinggal. Ya, memulai hari ini, di hari-hari ke depan kita pastinya sudah paham duluan, tim kita sudah berkembang, kita sudah mengerti, dan pastinya nasib akan berubah. Teman-teman, ini adalah proyek pertama di dunia. Apapun itu, bukan hanya Porsche, apapun itu yang namanya pertama di dunia, itu akan sedikit sulit dipahami. Tapi yakinlah, kita akan mendapatkan momentumnya. Ya, momentumnya di mana? Kita paham sebelum semua orang paham. Kedepannya kita juga akan mudah menjalankan bisnis ini. Ini menarik, artinya kita mendapatkan suatu pemahaman baru atau peluang baru, yang mana ketika ini belum pernah ada, artinya marketnya cukup luas. Tinggal kita melakukan kampanye bisnis ini agar trennya terbentuk. Bahkan sekarang hampir terbentuk. Beberapa hari ini saya melihat banyak sekali tim leader itu dihubungi hanya ingin menanyakan bagaimana cara registrasi. Artinya nggak ada dia menjelaskan, tapi langsung nanya bagaimana cara registrasi. Itu ekstrim ke depannya, ini akan menjadi tren, sehingga bisnis ini akan sangat mudah. Oke, teman-teman, untuk mengikuti bisnis ini, yang harus disediakan adalah wallet. Wallet digital. Wallet digital ada banyak, ya, ada Token Pocket, Tronlink, Clipper Wallet, Trust Wallet, MetaMask. Nah, di sini kita rekomendasikan Trust Wallet supaya apa? Supaya akademinya lebih standar, lebih gampang ngajarinnya. Kalau ada yang pakai MetaMask, satunya lagi pakai Token Pocket, satunya lagi pakai Clipper Wallet, berapa banyak tutorial yang harus kita buat. Tapi pada prinsipnya secara fungsional sebenarnya sama. Oke. Nah, install aja di Play Store, kemudian buat walletnya, create wallet di jaringan Polygon, di jaringan Binance, simpan private key-nya yang rapi, satu disimpan misalnya di dalam email, kuatkan email, satunya di print, masukkan ke dokumen. Nah, setelah jadi, saldonya kan masih kosong. Nah, untuk membeli program-program ini kan pakai kripto. Beli dulu kriptonya. Di mana belinya? Di toko kripto, di Binance. Nggak bisa juga belinya, minta tolong sama upline-nya. Tolong belikan cryptocurrency DAI stablecoin, aku ingin membeli matrix system. Ya, nanti dia akan bantu. Oke. Setelah kita membeli, saldonya sudah ada, tinggal minta link referralnya, tinggal masuk ke dashboard browsing, runningkan.
proses sinkronisasi akan terjadi, approve, maka kita sudah berhasil membeli level program ini, dan kita sudah bisa melakukan pengembangan bisnis, pemasaran bisnis, dan dapat Force Coin juga, nanti dapat NFT, banyak sekali dapatnya, sehingga ketika menghasilkan matriks sistem ini, dapat bonusnya 100%, nggak perlu klik-klik WD lagi, masuknya langsung ke handphone kita, ke wallet masing-masing. Sudah masuk saldonya dari hasil matrik ini, mau dijadikan Bitcoin atau Ethereum ya tinggal di swap ya. Mau dijadikan rupiah ya jual di toko kripto. Dari toko kripto udah dijual di marketnya, nanti kita dapat rupiah. Nggak bisa jual toko kripto, minta tolong sama upline-nya. Segampang itu. Jadi nggak ada input-input email, input-input KTP, alamat, simple. Karena ini bisnis tidak mengandung sentral. Bisnis ini tidak perlu sentral, semuanya berjalan dengan kecerdasan buatan. Ya, robotik teknologi blockchain, artinya semuanya digerakkan oleh program algoritma. Oke, menarik. Oke, teman-teman, untuk ikut di dalam Force, Metaforce ekosistem, itu pastinya teknologinya adalah Polygon. Untuk proses itu Binance Smart Chain. Teman-teman, pesan Power Team untuk peluncuran Metaforce ekosistem penuh. Nanti Metaforce ini pastinya akan peluncuran penuh, harganya akan normal, artinya lebih tinggi. Manfaatkan sekitar 11 hari ini. Di 11 hari ini adalah momentum kita mendapatkan suatu kemudahan di dalam proyek ini, baik dari sisi dana, dan lebih banyak yang kita dapatkan baik dari sisi Force Coin yang didistribusikan, NFT yang nanti didistribusikan itu lebih baik sekarang mempersiapkan dibandingkan nanti setelah full peluncuran. Semua produk-produk yang berharga yang ada di Metaforce ini, itu semakin lama akan semakin sulit kita dapat. Jadi manfaatkan peluang ini, dan harapannya teman-teman bisa memahami bahwa Metaforce itu adalah peningkatan, perluasan bisnis, perluasan market, perluasan sumber income. Contoh, kalau di proses BUSD, teman-teman hanya memasarkan matriks sistem, sumber uangnya adalah dari pemasaran matriks sistem. Tapi kalau di Metaforce, sumber uangnya selain dari pemasaran, teman-teman juga akan mendapatkan sumber uang dari produk-produknya. Dari kenaikan Force Coin itu sendiri, dari NFT itu sendiri, dari Metaverse, dari program staking, banyak. Nah, selain dari itu, apalagi perluasannya market. Contoh, kalau di proses BUSD, yang tertarik adalah orang-orang yang selama ini bisnis scam. Jadi dia kapok scam, ikutlah proses BUSD karena memang anti scam. Nah, paling marketnya ya itu aja. Tapi kalau ke depannya Metaforce ini, marketnya akan ketarik semuanya. Ya, karena kenapa? Karena banyak sekali pasif bisa masuk, aktif juga bisa masuk. Pasifnya di mana? Ya dari kenaikan koin, dari NFT, dari Metaverse. Nah, staking, seperti staking senang sekali investor. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa memahami itu, dan ini adalah sebuah peluang. Project Metaverse atau ekosistem blockchain ini sudah lama direncanakan Lado Oktanikov, tapi selama ini dia memahami banyaknya kendala, dan dia terus melakukan pengembangan, pemahaman, membentuk tim untuk develop ini, sehingga finalnya ada di Metaforce. Oke, teman-teman, itu adalah informasi awal tentang proyek ini. Harapannya bisa membantu secara pemahaman, minimum ada presentasi yang masuk. Untuk detailnya, itu pastinya silakan nanti ditanyakan ketika ada pertanyaan, tanyakan di sesi sharing. Kemudian untuk yang sudah bergabung, kami mempunyai komitmen penuh untuk mendalami proyek ini di akademinya setiap malam Kamis. Kita belajar bareng-bareng. Oke? Kita belajar bareng-bareng, kita sempurnakan pemahaman kita tentang proyek ini, karena proyek ini jelas, proyek ini nyata, dan bisnis ini nyata. Di sini tidak ada sistem nipu-nipu atau bohong-bohong, enggak. Semuanya transparan. Bahkan menariknya, kita sebagai pelaku bisnis ini tidak bisa berbohong, karena kejujuran dari sistem ini. Nah, ini adalah sebuah revolusi yang dikeluarkan di tahun ini, di tahun 2020, yang mana hal baru kita temukan berkat adanya peningkatan pengembangan teknologi blockchain. Ya, teman-teman,
Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator, Bang Aris, sudah ready ya. Thank you. Oke, sudah ready. Siap, Bang Kensi. Saya sudah 5 menit masuk. Dan terima kasih Bang Kensi sudah mengisi selama 1 jam lebih presentasi lengkap dari mulai Forza sampai ke Force dan ekosistemnya, serta cara bergabungnya, serta perkembangan terakhir dari Force ekosistem. Bapak-Ibu sekalian, bagi yang ingin menyiapkan pertanyaan, saya persilakan untuk ditulis di kolom